Dalam kehidupan ini, kita mengalami banyak peristiwa yang pada akhirnya menjadi pelajaran yang berharga bagi hidup kita. Namun, tidak sedikit pula yang ingin kita dapatkan, tidak berhasil kita raih, dan mungkin tidak dapat lagi kita kejar. Sebagai orang tua, kita selalu ingin agar anak kita berhasil dalam hidupnya. Sehingga tanpa sadar, kita memaksakan kepada anak mengenai hal-hal dan pencapaian-pencapaian yang gagal kita raih pada masa muda. Untuk mengatasnamakan masa depan tanpa mempedulikan minat dan bakat dari anak. Hal inilah yang sering membuat anak merasakan kebingungan hingga tidak dapat mencapai suatu hal yang berujung pada kelelahan sebelum pencapaian. Mari kita simak tuntutan apa saja itu. Anak yang tersandra masa depan. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita menonton video selanjutnya. Urutan pertama. Sekolah yang pintar. Kata-kata ini sering kita dengar. Sedangkan di dalam sekolah ada berbagai materi yang harus kita terima. Tetapi bakat kita hanya ada di dalam beberapa mata pelajaran saja. Misalnya seni, atau kognitif, atau analitis, atau yang lainnya. Sehingga untuk menguasai banyak hal, kita akan mengorbankan kemampuan dan minat yang sebenarnya kita punyai. Pada akhirnya, minat kita tidak berkembang dan pelajaran yang lain tidak dapat kita pahami. Orang tua yang baik adalah sahabat bagi anak-anaknya, di mana dia dapat mengetahui minat dan bakat dari anak dan bersama-sama mengembangkannya untuk menjadi lebih baik dan berkembang, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan bukan pencapaian pada hal-hal di luar minat dan bakat dari anak. Urutan kedua. Lulus cepat. Terkadang kita ingin agar anak kita berprestasi dan dengan waktu yang singkat, lebih dari teman-temannya, tanpa mempedulikan proses dan situasi batin yang ada pada anak. Mungkin juga gambaran kegagalan di masa lalu itu nampak jelas, yang kemudian kita taruhkan kepada anak kita. Padahal pada masa dewasa, anak justru lebih membutuhkan teman dan tempat untuk curahan hati sebagai sahabat yang bisa memahami dirinya dan eksistensi pribadinya. Justru di saat inilah kehadiran orang tua sebagai sahabat benar-benar dibutuhkan untuk mendorong kesuksesan anak, bukan suatu dorongan di luar kehendak dari anak. Urutan ketiga. Mencari kerja di tempat yang banyak uangnya. Dalam dunia kerja, dibutuhkan lebih konsistensi yang besar daripada kecerdasan yang tinggi. Untuk menjadi konsisten dan mendapatkan peluang yang tinggi, maka psikologi anak harus dalam keadaan yang baik, bukan hanya sekedar tuntutan yang kita hadirkan. Kita juga tidak pernah tahu apa yang sedang diimpikan oleh anak. Namun dengan kedekatan orang tua yang menjadi sahabat bagi anaknya, maka anak dengan rela akan mengerti apa yang benar-benar mereka butuhkan saat ini dan bagi masa depannya. Jadi bukan memaksakan masa depan anak dengan kegagalan kita di masa lalu. Urutan keempat. Mencari pendamping hidup yang baik.
Pada dasarnya, pasangan hidup anak akan mengikuti kehendak anak, di mana perhatian dan pemikiran akan menjadi sama pada proses pembentukannya, yaitu pengenalan masing-masing pribadi dari anak dan pasangan. Seandainya kita telah menjadi sahabat bagi anak dan tidak berusaha untuk menuntut melebihi kapasitas yang anak punyai, maka anak akan nyaman pada diri kita, yang pada akhirnya anak membuat pasangannya juga akan mencintai orang tua dengan lebih dari yang kita harapkan. Urutan keempat. Rumah tangga yang mandiri. Hal ini adalah tuntutan dari orang tua yang sering kita dengar. Dengan keberpihakan orang tua pada anak seperti layaknya sahabat, maka anak memiliki nilai dan berkembang lebih optimal pada minat dan bakatnya. Maka pemikiran yang baik ini akan membuat anak mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik bagi hidupnya, sehingga kemandirian akan terbentuk dan menjadi dasar bagi keluarganya kelak. Nah, anak adalah masa depan orang tua, sedangkan orang tua adalah masa lalu anak, di mana zaman berubah akan menuntut banyak perubahan pula. Dengan berlaku sebagai sahabat, maka kita akan memahami anak dan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dari situlah anak akan menjadi orang yang berbahagia, kuat, dan mandiri tanpa tersandra oleh masa depan. Dengan demikian, anak tidak akan terbeban atas kegagalan dan mampu melangkah untuk mencari jalan terbaik bagi hidupnya, sehingga tidak terikat oleh beban yang akan ditanggungnya seumur hidup. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya channel ini dapat berkembang menjadi media hiburan bagi kita semua.